Jangan lupa aktifin notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra Primahardani SHMH laku mata kuliah Hukum Perdata. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Pastinya baik-baik ya. Nah teman-teman, video ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata. Nah, video ini dibuat berkelompok. Kami merupakan dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Perdata. Sebelum kita masuk ke inti materinya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Dela Safniati, Saya Ira Desrawati, Saya Vera Desmita. saya Bayu Guntur Prasetya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum perkawinan. Nah, pasti teman-teman penasaran kan tentang hukum perkawinan dalam hukum perdata itu yang seperti apa? Nah, di sini saya akan membahas tentang hukum perkawinan dalam hukum perdata tersebut. Jadi, tonton videonya sampai habis ya, agar teman-teman tidak ketinggalan untuk mengetahui hukum perkawinan dalam hukum perdata itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Safniati sebagai pemateri pertama akan menjelaskan kepada teman-teman sedikit tentang pertama yaitu dasar hukum perkawinan di Indonesia, yang kedua pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kedua yaitu menurut pengertian beberapa sarjana, yang ketiga yaitu tujuan, asas dan syarat-syarat perkawinan, keempat bentuk-bentuk perkawinan, lima yaitu pluralisme hukum perkawinan di Indonesia. Nah, kita masuk ke poin yang pertama yaitu dasar-dasar hukum perkawinan di Indonesia. A. Buku pertama dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dari bab 4 sampai dengan bab 9. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. D. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. F. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam di Indonesia. 2. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pengertian beberapa sarjana, yang pertama menurut Profesor Subekti SH, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Kedua, menurut Profesor Ali Afandi SH, perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Ketiga, tujuan, asas, dan syarat-syarat perkawinan. Yang pertama, tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, dari masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Azas perkawinan yaitu terdapat pada 1. Azas sukarela, 2. Azas persetujuan, 3. Azas bebas memilih, 4. Azas kemitraan, 5. Azas selamanya, yang terakhir ke-6 azas monogami terbuka. Ketiga, syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita. Kedua, adanya izin dari pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai usia 21 tahun, yaitu A. Orang tua atau salah satu orang tua dalam hal salah satunya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. B. Wali, orang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, atau kakek nenek.
Syarat-syarat sah perkawinan menurut agama Islam yaitu terdapat pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam KHI mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan dibutuhkan A. Calon suami, B. Calon istri, C. Wali nikah, D. 2 saksi, dan yang terakhir yaitu E. Ijab dan qabul. 4. Bentuk-bentuk perkawinan. A. Dilihat dari segi jumlah suami atau istri. Yang pertama yaitu perkawinan monogami. Perkawinan ini ialah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta undang-undang perkawinan. Yang kedua yaitu perkawinan poligami. Ialah perkawinan ini merupakan perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita, atau perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Dengan demikian, bentuk perkawinan ini dapat dibedakan lagi menjadi 2 macam yaitu A. Poligini yaitu perkawinan antara seorang pria dan lebih dari satu wanita. B. Poliandri yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Misalnya pada orang Eskimo, orang Marquesas di Oceania, orang Filipina di Pulau Palawan, dan sebagainya. B. Dilihat dari segi asal suami istri. Jika ditinjau dari segi asal suami istri, maka bentuk perkawinan yaitu yang pertama, perkawinan eksogami. Ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras. Misalnya masyarakat di Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perkawinan endogami. Ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari satu suku dan ras yang sama. Misalnya masyarakat Toraja. Yang ketiga yaitu perkawinan homogami. Ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama. Misalnya orang kaya cenderung kawin dengan orang kaya pula. Suku Batak cenderung kawin dengan anak dari keluarga Batak, dan sebagainya. Yang keempat yaitu perkawinan heterogami. Ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan. Misalnya orang keturunan bangsawan menikah dengan orang biasa, orang Batak menikah dengan orang Sunda. C. Dilihat dari bentuk-bentuk perkawinan lainnya. Di samping bentuk-bentuk perkawinan di atas, terdapat pula bentuk-bentuk perkawinan lainnya yaitu A. Perkawinan cross cousin. Ialah perkawinan antara saudara sepupu, yakni anak saudara laki-laki ibu atau anak paman atau anak dari saudara perempuan ayah. Misalnya di daerah Batak, Pariban. Kedua, perkawinan paralel cousin. Ialah perkawinan antara anak-anak dari ayah mereka bersaudara atau ibu mereka bersaudara. Yang ketiga yaitu perkawinan eleuterogami. Ialah seseorang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari keluarga sendiri maupun dari keluarga lainnya. Misalnya pada masyarakat di Jawa, Sumatera Timur, Kalimantan, Minahasa, Ternate, dan Bali. Kelima, pluralisme hukum perkawinan di Indonesia. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana terdapat beberapa sistem hukum yang berada di kehidupan sosial. Pluralisme hukum juga harus diakui karena berdasarkan dengan realita di masyarakat. Di Indonesia terjadi pluralisme hukum karena di Indonesia terdapat macam-macam suku, ras, agama, maupun adat istiadat. Salah satunya adalah hukum perdata. Hukum perdata merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia dan pada dasarnya merupakan salah satu produk hukum dari pemerintah Hindia Belanda selama tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan lainnya dianggap berlaku. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata di Indonesia. Hukum perkawinan merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan hukum serta akibat antara dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan maksud ingin bersama untuk waktu yang lama yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang kebanyakan berisi tentang norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Hukum perkawinan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama
seluruh kewajiban dan hak maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkawinan antara suami dengan istri. Hukum kekayaan dalam perkawinan yaitu seluruh peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang harta kekayaan suami istri. Misalnya adalah tentang harta bawaan masing-masing pihak sebelum mereka menikah. Hukum perdata yang diatur di dalam BW tidak ada definisi dari perkawinan, tetapi istilah perkawinan digunakan dalam dua arti. Yang pertama merupakan sebuah perbuatan melangsungkan perkawinan pada pasal 104 BW. Adapun juga arti setelah perkawinan terdapat pada pasal 293 BW. Dengan begitu, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam waktu tertentu. Yang kedua, merupakan suatu keadaan hukum dan status hukum bahwa seseorang laki-laki dan seorang perempuan telah terikat suatu hubungan yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam, dalam hukum Islam bentuknya berbeda ketentuannya dengan hukum Barat. Begitu pula pengertiannya di dalam hukum Islam. Perkawinan adalah disebut juga dengan nikah. Nikah adalah sebuah perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan berdasarkan suka satu sama lain. Jika dilaksanakan untuk terhindar dari maksiat, penglihatan, perbuatan zina, dan mempelancar rezeki suami dan istri. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saya Irada Srawati akan melanjutkan menjelaskan tentang pelaksanaan perkawinan. Menurut pasal 71 KUHP, sebelum melangsungkan perkawinan, pegawai catatan sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya lebih kurang 8 syarat. Kemudian berhak menolak untuk melangsungkan perkawinan berdasar atas kurang lengkapnya surat-surat yang diperlukan. Dalam hal demikian, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu sudah mencukupi. Terdapat pada pasal 74 KUHP. Dan perkawinan tak boleh dilangsungkan sebelum hari ke-10 setelah hari pengumumannya dalam pasal 175 KUHP. Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum di hadapan pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak dan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur 21 tahun dan berdiam di Indonesia, yaitu pada pasal 76 KUHP. Dan untuk melangsungkan perkawinan, kedua calon suami istri harus menghadap sendiri di muka pegawai catatan sipil. Ini terdapat pada pasal 78 KUHP. 2. Perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pengertian perjanjian perkawinan berbeda dengan janji-janji kawin yang terdapat dalam pasal 58 ayat 1 KUH Perdata. Janji-janji kawin tidaklah menimbulkan akibat hukum, kecuali janji tersebut sudah diikuti dengan pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil dan sudah diumumkan. 3. Batalnya perkawinan. Menurut pasal 85 KUHP, kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Menurut pasal 86 KUHP, kebatalan suatu perkawinan dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami istri. Kemudian menurut pasal 92 KUHP, pembatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak di depan pegawai catatan sipil yang berwenang atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh sejumlah saksi sebagaimana mestinya. Kemudian pasal 93 KUHP mengatur mengenai larangan terhadap pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan pembatalan perkawinan. Setelah suatu perkawinan dibubarkan, jawatan kejaksaan tidak diperbolehkan menuntut pembatalan perkawinan, yaitu pasal 94 KUHP. Suatu perkawinan walaupun telah dibatalkan tetapi mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka. Asal saja perkawinan itu oleh suami istri, kedua-duanya telah dilakukan dengan itikat baik, yaitu pasal 95 KUHP. Kemudian menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan putus karena 1. Kematian, artinya salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia. 2. Perceraian. 3. Atas pengadilan. 4. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara limitatif diatur dalam pasal 22 sampai 28 dan pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 4. Putusnya perkawinan.
Menurut pasal 199 KUPR, perkawinan putus atau perkawinan bubar karena 1. Kematian salah satu pihak, 2. Kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain, 3. Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun, 4. Perceraian. Dalam hukum perdata dikenal putusnya perkawinan karena kematian atau berakhirnya perkawinan karena salah satu dari suami istri meninggal dunia, dan perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, baik pihak istri menggugat maupun pihak suami. 5. Larangan perkawinan. Perkawinan dilarang antara lain karena 1. Mereka bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, terdapat pada pasal 30 KUPR. 2. Ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara, terdapat pada pasal 31 KUPR. 3. Kaum berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzina oleh putusan hakim, terdapat pada pasal 32 KUPR. Yang keempat, mereka memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum melewat waktu 1 tahun, yaitu pada pasal 33 KUPR. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Guntur Prasetyo akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang perkawinan, dengan 5 pembahasan, yaitu hak dan kewajiban suami istri, izin berpoligami dalam perkawinan, perceraian dalam perkawinan, pencatatan dan pengumuman perkawinan, dan pencegahan perkawinan. Baiklah, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami kepada istri yaitu memberikan nafkah lahir dan batin, mendidik istri dan menjaga kehormatan istri dan keluarga. Adapun kewajiban istri kepada suami yaitu taat kepada suami, menjaga amanah sebagai istri atau ibu dari anak-anak, robatul bait atau manajer rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami, dan meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian dan puasa sunnah. Selanjutnya adalah kewajiban bersama suami istri, yakni menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan, menjaga agar senantiasa taat kepada Allah, yang diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur perbuatan dalam semua aspek kehidupan. Dan hak suami dan istri yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu bersabar ketika menghadapi kesulitan, tawakal bila mempunyai rencana, selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan mempererat tali silaturahim dengan keluarga suami istri. Ke pembahasan yang kedua, yaitu izin berpoligami dalam perkawinan. Syarat poligami di Indonesia diatur dalam pasal 4 ayat kedua Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari 1 jika sang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Suami yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari 1 orang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yakni adanya persetujuan dari istri pertama atau istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang perceraian di dalam perkawinan. Perceraian adalah berakhirnya satu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Perceraian dibagi menjadi 2, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perceraian dikarenakan satu putusan pengadilan yang cukup berkekuatan hukum tetap, dan cerai mati adalah perceraian diakibatkan salah satu pasangan telah meninggal dunia. Ada beberapa faktor yang biasa menjadi penyebab perceraian dan ada di dalam hukum positif Indonesia, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih selama perkawinan berlangsung, dan salah satu pihak melakukan kekejaman serta penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Selanjutnya kita ke pembahasan yang keempat, yaitu adalah pencatatan dan pengumuman perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lainnya. Kemudian adalah pengumuman perkawinan dengan syarat surat pemberkatan dari gereja atau pemuka agama lain, fotokopi KK dan KTP calon mempelai,
fotokopi akta kelahiran calon mempelai. Sistem mekanisme dan prosedurnya: penduduk membawa berkas persyaratan lengkap, petugas melakukan verifikasi berkas, petugas mencetak pengumuman perkawinan, kepala bidang dan kepala seksi memberikan paraf, dan kepala dinas menandatangani. Petugas mengumumkan menempel di papan pengumuman selama 10 hari kerja, dan apabila tidak terjadi komplain dari masyarakat tentang status perkawinan yang bersangkutan, maka diterbitkan kutipan akta perkawinan. Kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu pencegahan perkawinan. Pada dasarnya, pencegahan perkawinan diperuntukkan guna mencegah suatu perkawinan yang akan dilaksanakan. Setidaknya ada 2 alasan untuk mencegah perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan ternyata masih terikat perkawinan dengan orang lain. Apabila terdapat seseorang yang akan melangsungkan perkawinan ternyata ia masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan. Kedua, perkawinan yang dilakukan ternyata masih di bawah umur atau di bawah pengampuan. Apabila perkawinan tersebut akan dilakukan tidak berdasarkan umur ditetapkan di dalam undang-undang dan tidak mendapatkan persetujuan dari walinya, maka dapat dimintakan pencegahan perkawinan. Adapun umur perkawinan yang diizinkan untuk pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai 19 tahun juga. Kemudian pihak-pihak yang dapat mencegah satu perkawinan di dalam pasal 14 ayat 1 adalah para keluarga dan garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal ke-17 Undang-Undang Perkawinan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya membahas tentang perkawinan di luar Indonesia. Dalam hukum perdata, seperti yang kita ketahui, untuk perkawinan ini sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk tujuan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri menurut pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dengan 2 orang warga negara Indonesia atau seseorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang. Kemudian pada ayat 2 yang berbunyi bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka, yang dimana ketentuan ini sama bunyinya dengan pasal 83 dan 84 dalam KUHP Perdata. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, jangka waktu disingkat ini menjadi 30 hari, yaitu terdapat pada pasal 37 ayat 4. Prinsip pokok yang terkandung dalam pasal 56 itu cukup jelas. Kemudian di sini saya juga membahas tentang perkawinan campuran, yang dimana menurut pasal 57 Undang-Undang tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran yaitu perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan perkawinan campuran. Namun, apabila perkawinan dilakukan antara 2 orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan merupakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat pada pasal 59 ayat 1. Di dalam pasal 60 Undang-Undang menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah terpenuhi. Untuk membuktikan syarat-syarat tersebut, apakah sudah terpenuhi atau belum, karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh itu mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syaratnya telah terpenuhi. Kemudian
Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah bila mana dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negeri di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan yang dimana telah diatur pada pasal 56 ayat 1. Kemudian namun bagi perempuan yang masih ingin memegang kewarganegaraan Indonesia, pasal 26 Undang-Undang menyatakan perempuan sebagaimana dimaksudkan. Yang pertama, laki-laki sebagaimana dimaksudkan jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas tentang akibat perkawinan. Dengan adanya perkawinan, pasti akan menimbulkan akibat baik terhadap suami, istri, harta kekayaan maupun anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan. Yang pertama, akibat perkawinan terhadap suami istri, yaitu suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana ini terdapat pada pasal 30. Kemudian, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ini terdapat pada pasal 31 ayat 1. Kemudian, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ini terdapat pada ayat 2. Kemudian, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Kemudian, suami istri menentukan tempat kediaman mereka. Kemudian, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia. Kemudian, di sini ada akibat perkawinan terhadap harta kekayaan, yang dimana timbul harta bawaan dan harta bersama. Kemudian, suami istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun. Kemudian, akibat perkawinan terhadap anak. Yang pertama, kedudukan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah yang terdapat pada pasal 42. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang harta benda suami istri dalam perkawinan. Harta benda yang sudah disepakati saat perkawinan. Dalam pasal diletakkan asas hukum harta perkawinan menurut KUHP Perdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami istri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam perkawinan masuk dalam satu kelompok harta yang disebut harta persatuan, yang demikian terjadi demi hukum tanpa suami istri harus memperjanjikannya. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun istri juga pada asasnya masuk dalam harta persatuan, dan karenanya dikatakan ada persatuan bulat antara harta suami dan istri. Atas asas persatuan harta secara bulat ada perkecualiannya, yaitu kalau para calon suami dan istri itu menyepakati penyimpangan atas pasal 119. Kemudian saya akan membahas bagian 5, yaitu tata cara melakukan perkawinan, yaitu syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu pasti harus memenuhi yang namanya syarat-syarat. Syarat-syarat dalam perkawinan tersebut bisa menjadi material dan syarat-syarat eksterner atau formal. Syarat-syarat intern yang melekat pada pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat ekstern berkaitan dengan formalitas yang harus dipenuhi. Tata cara melangsungkan perkawinan berbeda dengan agama yang satu dengan yang lainnya. Namun, secara garis besar, tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, laporan. Yang kedua, pengumuman. Yang ketiga, pencegahan. Yang keempat, pelangsungan. Demikianlah materi yang kami sampaikan tentang hukum perkawinan.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami atas nama kelompok 7, apabila ada salah kata maupun perbuatan di dalam video kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 7 mohon undur diri. Sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.